Dijaga pasukan gabungan TNI Polri, OPM tak berani ganggu warga Ilaga dan Boega. Melansir dari sindonews.com, penjagaan yang dilakukan pasukan gabungan TNI Polri membuat situasi keamanan di Ilaga dan Boega, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB, atau yang lebih dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Warga masyarakat di dua distrik baik Boega maupun Ilaga mulai melakukan aktivitas seperti sedia kala, seperti di pasar dan puskesmas di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kepala Distrik Ilaga Nius Tabuni mengatakan aktivitas masyarakat di pasar Ilaga tetap aman dan kondusif, dan tidak ada masalah serta kegiatan semua tidak ada masalah, aman dan kondusif semuanya. Kejadian kemarin itu sudah lewat dan sekarang sudah aman mulai kemarin sampai seterusnya. Harapan kedepannya sebagai kepala distrik dan masyarakat di distrik Ilaga aman agar lebih aman lagi, damai dan seterusnya, dan tidak ada lagi yang mengganggu, kata Nius Tabuni. Satgas Humas Nemangkawi AKBP Arif Fajar Satria mengatakan pihaknya langsung memantau aktivitas masyarakat di pasar Ilaga dan puskesmas distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari pantauan di lapangan, situasi keamanan mulai kondusif pasca penembakan dan aktivitas warga Ilaga mulai normal, kata Arif Fajar Satria. Sementara di Boega, Wadansat Brimob Papua AKBP Suroso mengatakan situasi keamanan di distrik Boega relatif aman sejak penjagaan di backup BKO Brimob Nusantara, Kalimantan Barat, dan Brimob Polda Papua. Markas KKB Papua digerebek TNI Polri. Ada temuan bendera hingga senjata api berbahan kayu. Melansir dari tribunnews.com, markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua berhasil digerebek TNI Polri. Tim yang tergabung dalam tim gabungan Satgas OPS Damai Karten dan Polres Kepulauan Yapen menggerebek markas KKB di wilayah Kepulauan Yapen di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwu. PLH Wakapolres Damai Karten, Joko Sulistyo, mengatakan penggerebekan markas KKB di Kampung Ambaidiru itu adalah penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB Papua. Usai penggerebekan, tim TNI Polri menemukan beberapa barang bukti berupa senjata api hingga bendera bintang kejora. Tepatnya yakni satu buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol, satu buah pistol korek api merek P, satu buah rompi warna loreng, bendera bintang kejora berukuran 25 cm x 15 cm, dan lainnya. Jadi penggerebekan markas KKB kami berhasil menemukan dan menyita senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya, tutur Kombes Pol Joko Sulistyo. Kini barang bukti itu telah disita dan diserahkan kepada penyidik Polres Kepulauan Yapen. Kombes Pol Joko Sulistyo menyebut operasi ini dilakukan lantaran KKB Papua telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat eskavator dan mengibarkan bendera bintang kejora pada 29 Mei 2023 lalu di Kampung Woda, Distrik Raidbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pihaknya juga menyampaikan dalam penggerebekan tak ada warga yang diamankan. Sementara terkait situasi di Kepulauan Yapen disebut aman terkendali seusai penggerebekan. Pasca penggerebekan, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum aman dan kondusif, terangnya. Hingga saat ini personel gabungan Satgas OPS Damai Karten dan Polres Kepulauan Yapen masih terus meningkatkan patroli guna mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKB yang dapat terdampak kepada aktivitas masyarakat. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua berhasil dibekuk oleh Satgas OPS Damai Karten. Dilaporkan dua anggota KKB Papua tersebut adalah DPO, pelaku pembunuhan warga sipil, termasuk pembunuhan warga sipil, pendeta diantaranya, di Nogolait, Nduga, Papua Pegunungan. Penangkapan dua anggota KKB Papua setelah sebelumnya terjadi kontak tembak dengan aparat Satgas Damai Karten. Tim gabungan mendapat serangan dari KKB saat melakukan patroli. Salah satu serangan bersenjata itu dilakukan oleh pecatan prajurit TNI yang kini bergabung dengan KKB Papua. Diketahui tim berhasil menangkap dua anggota KKB berinisial MK dan TK. Kombes Faizal Ramadhani, KOPS Satgas Damai Karten memberikan klarifikasi terkait penangkapan tersebut.
mengamankan 2 orang pada saat kejadian kontak tembak di Nogolait. Dari 2 orang tersebut, 1 orang merupakan pelaku kejadian di Nogolait. Katanya dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Kontak tembak sempat mewarnai di kampung Nogolait, Nduga, Papua. KKB di bawah pimpinan Egyanus Kegoya dan Yotam Bugyangge melancarkan teror di wilayah itu. Mereka menyerang petugas keamanan yang tengah berpatroli. Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander Panalewen, menyebut kontak tembak itu membuat warga di kampung Nogolait merasa ketakutan. Akibatnya warga pun terpaksa harus dievakuasi dan diamankan ke distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Ada 156 warga Nogolait mengamankan diri ke Kenyam. Mereka sementara ditampung di gereja Siloam, ujarnya. AKBP Rio Alexander Panalewen menyebut KKB Papua meminta uang ke warga dengan memaksa. Mereka menodongkan senjata dan langsung memasuki hunian warga. Karena itu, warga meminta aparat keamanan untuk mengevakuasi mereka ke dalam kota Kenyam agar mereka tidak menjadi korban KKB. Mereka sempat masuk ke toko, terus todong senjata untuk minta uang, kata Rio. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.